Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi malaquluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi azamatih wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para hadirat muslimat, ya, khususnya ini dari Pondok Pesantren Al-Kamil Cirendah, semoga Allah terus menerus melimpahkan fadl dan rahmatnya, melimpahkan nur cahaya di dalam hati kita semua, mengokohkan iman kita, menyelamatkan kita, anak cucu kita sampai akhir zaman, dunia dan akhirat. Ya, alhamdulillah saya berbahagia ibu-ibu hadir, ya, di tempat yang sederhana ini. Semoga kehadiran ibu menyambung tali cinta kasih sayang yang disebut dengan silaturahim dengan kita ila yaumil qiyamah, sampai besok di akhirat. Amin. Ya. Selebihnya tentu saya terima kasih khususnya kepada Ibu Hajah Zulfia, Ida Zulfia ini, ya, pengasuh dari Pesantren Al-Kamil yang berwisata untuk khotaman Quran. Saya kira hampir-hampir kalau saya teliti dari ujung dunia sampai di Papua sana, ya, nggak ada orang wisata khataman Quran kecuali Pesantren Al-Kamil. Ya, ini insya Allah karena Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini berisi hidayah, berisi rahmah, berisi nur, yang itu ketika diwujudkan dalam kepribadian, itulah kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena khuluquhu Qur'ana, akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu. Al-Quran yang hidup itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran yang 30 juz yang sering kita khatamkan itulah Al-Quran yang al-maqru'ah, Al-Quran yang terbaca karena ada hurufnya, ada susunan kata dan kalimatnya menjadi ayat, menjadi surah, ya, hingga 30 juz. Apa yang tersembunyi di balik seluruh huruf, kata, lafaz, ayat, surah, isinya adalah kalamullah. Ya, karena tersembunyi di balik itu semuanya, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada bunyinya. Nah, itu namanya kalamullah, ibu-ibu, ya. Nah, wujudnya apa? Seluruh kehidupan nyata ini Al-Quran ini, ya. Angin, ayat Allah itu. Air mengalir, bersumber di perbukitan atau di sungai-sungai atau dari bumi, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Api sedang menyala, ya, tanah ini semuanya, kehidupan seluruh semesta ini adalah Al-Quran itu sendiri. Tapi yang tidak terbaca, ya. Bagaimana supaya kita bisa membacanya? Dituntun juga oleh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun.
Kamu tidak bisa menyentuhnya kecuali dengan hati yang suci. Ya, secara fisik, secara zahir yang disebut suci adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, itu. Tetapi secara batin yang disebut suci adalah sucinya hati kita. Kalau hati kita sedang suci, maka kita melihat angin, air, tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan suka, duka, bahagia, sengsara, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Kalau hati kita suci. Nah, itulah sehingga di sini ada pendidikan tasawuf. Tasawuf itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Ya, di Quran disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, Allah benar-benar memberi satu anugerah kepada orang-orang beriman ini. Di saat Allah mengutus seorang rasul. Seorang rasul ini min anfusihim, dari kalangan kalian, bukan dari langit, bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan kalian manusia. Ya pernah susah, ya pernah bahagia, ya pernah sedih, ya pernah galau. Itu manusia. Kalau Nabi kita bukan manusia, nggak bisa diikuti. Ya, nggak ada. Islam itu menyebar seluruh dunia seperti sekarang. Kenapa Islam bisa menyebar? Karena Rasulnya manusia. Ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Ya, manusia seperti kalian. Rasulullah ketika perang terluka. Kenapa enggak Rasul itu sakti mandraguna ya, gitu ya. Beliau didatangi oleh Jibril ketika di Taif, ya, karena beliau dilempari batu, terluka-luka beliau. Muhammad, ini saya membawa malaikat penjaga bukit. Ya. Apakah terserah kamu, apakah saya angkat saja bukit, saya timpakan saja kepada kaum yang memusuhimu, yang melukaimu itu? Apa kata Nabi? Tidak, Jibril. Tidak, Jibril. Siapa tahu anak turun mereka nanti menjadi orang-orang beriman. Bayangkan. Ini adalah kasih sayang luar biasa Rasulullah kepada umat manusia. Dulu pada zaman Nabi Nuh, ya, ketika Nabi Nuh itu berdakwah, ini kaumku bandel-bandel. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah, jangan biarkan orang-orang yang kafir di muka bumi ini, yang tidak beriman kepadamu, tersisa di muka bumi ini. Biarlah hanya orang-orang beriman saja. Benar diijabah oleh Allah. Didatangkan hujan, badai, sampai banjir. Habis semua manusia kecuali yang beriman, yang dibawa oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi? Besok kita di akhirat ini, ya, di padang mahsyar ibu-ibu, tidak ada suasana yang sangat galau,
kacau, dan sangat-sangat stres kita. Jadi kalau dibanding stres kita di dunia ini nggak ada apa-apanya, dibanding besok di padang mahsyar, itu super stres manusia. Karena apa? Bingung kita. Ini di alam panas seperti ini, mau ngapain nggak ngerti kita. Mau kemana nggak ngerti. Berteriak apa nggak bisa kita. Akhirnya tiba-tiba, ya tentu saja kecuali orang-orang yang dapat perlindungan Allah besok di padang mahsyar, biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka cemerlang. Ini orang-orang beriman besok, yang benar-benar di dunia jiwanya bersih, hatinya suci, wajah-wajah mereka kelak cemerlang, memancar. Karena apa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia memandang kepada Tuhannya ketika itu. Nah, gerutukan kita ini, gerutu. Ke Nabi Adam aja yuk. Itu bapak kita, bapak umat manusia. Tapi apa yang terjadi? Kita semua tahu akhirnya. Aku pernah bersalah, wahai anak-anakku, katanya. Dulu aku pernah melanggar di surga. Jadi aku, jangankan mensafaati kalian, mensafaati diriku sendiri saja belum tentu bisa. Sana loh, ke Nabi Nuh, katanya gitu. Kita rame-rame berbaris seluruh umat manusia ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkaulah ulul azmi, engkaulah yang menyelamatkan kaum orang beriman di kapalmu. Macam-macam kita ngomong pada Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Aku ini pernah merasa bersalah. Ya, loh, apa kesalahanmu, wahai Nuh? Aku pernah mendoakan kaumku supaya di bumi hanguskan oleh Allah, yaitu mereka yang kafir, dan diijabah oleh Allah. Aku menyesal banget itu. Gara-gara itulah aku rasanya nggak pantas, nggak bisa mensafaati kalian. Ya, makanya ibu-ibu kalau berdoa yang baik-baik, ya. Jangan sampai biarin celaka, dia tabrak motor dia gitu ya. Itu nanti nyeselnya doa itu sampai ke akhirat loh ya. Ya mumpung masih di dunia cepat mohon ampun pada Allah. Nggak boleh mendoakan jelek kepada orang lain. Ya. Nabi Nuh itu lo nyesel. Makanya berbeda dengan Rasulullah ketika ditawari oleh Jibril, apa saya hancurin, gua timpuk dengan gunung saja ini melalui malaikat penjaga gunung ini Nabi Muhammad. Hai Muhammad. Enggak Jibril, katanya. Ini akhlak kanjeng Nabi. Ya, makanya beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Kalau Nabi itu marah kepada umatnya karena kasihan banget, ojo sampai ciloko kamu, ayo sampai penuh dengan larangan. Nabi marah itu gara-gara sayang banget. Seperti barangkali ibu ya sayangnya kepada putra putrinya, ya sampai marah, itu kan karena sayangnya. Itu Rasulullah lebih dari itu semua kepada umatnya. Jadi Rasulullah SAW ini posisinya, ini di belakang kita banyak pohon, di depan kita juga banyak pohon, seperti air di dalam pohon. Ya, airnya seluruh pohonnya, kulit pohonnya, cabangnya, rantingnya,
daunnya, bunganya, buahnya dialiri air yang sama, ya kan? Tapi kok tumbuh ada yang jadi daun, ada yang jadi bunga, ada yang jadi buah, ada yang jadi akar, tapi airnya sama. Mari kita belajar pada pohon itu. Ya, kita ini tadi dibacakan sholawat Nabi, dan oleh Allah diperintah sholawat kepada Nabi. Itu supaya apa? Supaya menyadari, oh aku ini dari air yang sama, air Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita menyadari itu, maka daun nggak pernah meri kepada buah. Kenapa gue hanya jadi daun saja, nggak jadi buah? Kulit nggak pernah meri kepada batang. Kenapa aku hanya jadi kulit, tidak batang gede seperti kamu? Gak ada yang meri itu. Apalagi iri dengki, gak ada. Bahkan juga seperti tubuh kita, ya, tubuh kita ini. Jadi Bapak, ibu-ibu sekalian, nah kita ini, Allah itu saking sayangnya kepada kita dan menciptakan kita sebegitu sempurna. Ada jalan untuk jalannya makanan. Ya, ada jalan keluarnya kotoran dari makanan. Tapi ya, alat dua lubang tempat keluarnya kotoran ini tidak pernah protes pada Allah. Ya Allah, buat sekali-kali makanan lewat saya, katanya gitu. Itu, coba makanan lewat situ. Hah? Bisa bahaya ini. Dia menikmati sebagai tempat pembuangan kotoran dan bersyukur betul kepada Allah. Makanya si mulut gak pernah menghina dua tempat itu. Nah ini ya, dan juga si mulut tidak pernah, si mata juga nggak pernah protes kepada mulut. Hei mulut, kenapa yang lihat makanan dan minuman enak tadi kan aku, kata mata. Kenapa yang makan kamu? Gitu. Mau nggak kira-kira makanan lewat mata? Gitu. Kena sambal dikit saja sudah nangis kan? Nah, itu. Jadi hidup ini, manusia ini satu keluarga besar. Satu harus saling mendukung seperti satu tubuh, seperti itu. Nah, semua tidak ada yang merasa sempurna. Tapi Allah menilai dari ridho hatimu. Ketika aku takdirkan kamu menjadi pedagang, kamu menjadi guru, kamu menjadi pegawai, kamu hari ini saya takdirkan nganggur, gitu ya. Ya harus ridho dulu. Itu juga takdirnya Allah. Ya. Sambil berdoa semoga diberi rizki manfaat dunia akhirat. Jangan, ya Allah mohon diberi kerjaan Allah, gitu. Jangan doa itu. Nanti diberi kerjaan nggak ada rezekinya gimana? Ya dah, tetap aja bangkrut. Nah itu, ibu sekalian. Wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi Allah itu membersihkan. Allah itu membersihkan dulu. Ya, sebelum pengetahuan nur itu masuk, dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Qad aflaha man zakkaha, benar-benar beruntung orang yang telah membersihkan
hatinya dari pengaruh hawa nafsunya. Itu yang disebut tazkiyatun nafas. Nah, itu awal ya, jadi tasawuf itu adalah rohnya. Al-Quran itu tasawuf ya. Akal pikirannya di balik Al-Quran itu namanya syariat ya. Makanya syariat itu nanti lahirnya adalah aturan-aturan fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Nah, panjenengan semua, saya mau ngaji kitab tasawuf bab yang membatalkan wudhu, nggak ada ya. Aku mau ngaji fikih bab syukur dan ridho, nggak ada ya. Bab ikhlas di kitab fikih tidak ada. Itu semua di kitab tasawuf. Karena ruhul amal. Nah, rohnya amal. Amal ini kalau nggak ada rohnya kan seperti tengkorak berjalan ya, medeni. Ngerti? Kelihatannya wah tahajudnya luar biasa, jamaah luar biasa, wah. Tapi ikhlasnya nggak ada ya. Ridhonya nggak ada. Wah, isinya pamer terus. Nanti kayak tengkorak berjalan, ini nyawanya nggak ada, gitu ya. Sedangkan Allah yang dilihat, kamu harus melakukan amal to'ah, tapi yang aku nilai hatimu. Gusti Allah ndelok melihat hati kita. Wong iki ngibadahe kanggo aku apa enggak, buat aku apa enggak. Jangan-jangan bunyinya lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah, tapi rupanya untuk kepentingan hawa nafsunya. Ya Allah, dagangan kok enggak ada pembeli-pembeli gitu. Wah, sholat Allahu Akbar sengketok dagangan laris. Nanti kita nyembah dagangan, enggak menyembah Allah. Allahu Akbar, kompor sudah mati belum ya? Iki nyembah kompor berarti. Nah, ini harus dilatih dari kebersihan hati kita. Dari apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam menyebutkan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafas. Nah, asal usul akar. Jadi hidup di dunia ini, masalah ini akarnya cuma 3. Akar masalah ini ya, problem apa saja, sampai perang mana itu, mana Hamas lawan Israel itu akarnya cuma 3 ini. Rusia, Ukraina, oh di Indonesia lagi gegeran apa, akarnya cuma 3 ini. Kita sendiri perang dengan diri kita sendiri, kan sering kan, pikiran ngajak ke sana, nafsu ngajak ke sana, selera ngajak ke sono, gitu, hati ngajak ke sono, ini berantem di sini. Sering nggak? Nah, alhamdulillah, jujur itu senengi Gusti Allah malah. Jadi aslu kulli maksiatin, akar segala kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah bentuk pengingkaran, pelanggaran terhadap perintahnya Allah maupun menerjang larangan, itu namanya maksiat. Wa ghaflatin, dan kealpaan, lalai pada Allah penciptanya, lalai pada diri sendiri. Siapa diriku? Nah ini ya, jadi maksiat dan kealpaan atau kelalaian ini penting, ini diingat-ingat. Yang ketiga, wa syahwatin, nuruti syahwat kesenangan. Enaknya hari ini kita asik-asikan di mana ya, gitu. Itu syahwat namanya. Contoh ya, engkau yo lali karo Gusti Allah akhirnya.
ya. Sampai di mall, wah ini toko perhiasan. Wih, mungkin di situ mentelengin 1 jam gitu. Kenapa mentelengin ada 1 jam itu tadi? Ya karena seneng kan gitu. Itu namanya syahwat. Nah, pada saat itu pasti kita sedang lupa pada Allah. Kira-kira, nah pertanyaannya nih, sampai lagi lihat perhiasan asik, lali karo Gusti Allah, terus dicabut nyawa sampai karo Gusti Allah ketika itu, ya maksud gitu. Di akhir hayat Anda bukan la ilaha illallah, tapi mas sing ketok, ya ciloko enggak ini kira-kira? Lah iya, ya. Makanya kalau lihat perhiasan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, seleranya turun nanti. Seleranya turun gitu. Sampai boleh punya masak kotak boleh, tapi ojo disenengi ya. Nek sampean mulai seneng, itu nanti akan ada cobaan pada sampean melalui mas tadi. Wis toh titenono ya. Sampean punya duit 1 almari, diinget-inget aja, sholat diinget gitu. Pergi pengajian diinget. Sebentar lagi ada cobaan melalui uang di lemari itu. Jadi bukan dunia ini yang mengancam kita, tapi hubbud dunya, cinta kita pada dunia itu loh yang menumbuhkan fitnah, cobaan. Ya, jadi cepet-cepet, wah aku kok mulai seneng nih ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insya Allah sampean malah banyak dititipi rezekinya Gusti Allah. Mergo Gusti Allah nggak suka ini saya titipi rezeki kok malah seneng pada rezekiku, bukan seneng kepada aku katanya. Cemburu Allah. Tak ambil lagi gitu. Ya kan? Nah itu Bu-ibu ya. Nah, jadi 3, maksiat, lalai dengan Allah dan dengan diri sendiri, kemudian menuruti kesenangan. Sebaliknya, wa aslu kulli ta'atin, asal usul akar ta'at, kebalikannya adalah wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa ifatin wa yaqdhatin adamur ridha anha. Jadi kalau asal usul maksiat, ghafalat, syahwat itu adalah ar-ridha anin nafs, rela itu piye to? Lilo, wis aku rela. Rela apa? Menuruti selera nafsu. Jadi akar asal. Jadi ceritanya begini. Kenapa Nabi Adam dulu kok sampai bisa digoda oleh iblis ya? Sudah di surga loh padahal ya. Ya, iblis itu menggoda Nabi Adam berbagai cara, nggak bisa. Dari sono sini sono, nggak bisa. Apa yang membuat iblis bisa masuk kepada Nabi Adam? Ditanya, Adam, kamu seneng ya di surga? Oh iya, saya seneng, bahagia di surga. Mau nggak kamu abadi di surga? Mau. Gara-gara Nabi Adam yang semula senangnya, cintanya hanya pada Allah saja, kok tiba-tiba mulai senang kepada ciptaannya Allah yang namanya surga. Wah asik, ada Siti Hawa, macam-macam. Itulah menjadi pintu masuknya setan, namanya iblis nih. Belum. Jadi pintu masuknya setan itu hawa nafsu. Sampean mulai nuruti nafsu, setan masuk. Sampean mulai nutup hawa nafsu, setan nggak bisa masuk. Contohnya orang puasa, ya puasa sing temen loh ya, itu nutup nafsunya set,
pintu neraka ditutup juga oleh Allah. Pintu surga dibuka. Itu artinya pintu-pintu setan udah ditutup. Karena orang ini sedang mengendalikan, mengekang nafsunya. Ya. Nah, sebaliknya, asal usul taat. Ini taat, sholat kok rasa-rasem, males. Pasti ini karena nuruti nafsu. Ya. Ini anak diperintah sholat, diperintah ini, diperintah ini. Bandel. Anak-anak sekarang ya, sampai diteriak-teriaki oleh ibunya, sholat. Kenapa males ini? Ini pasti dia tadi terblokir di dalam pikiran otaknya ini sesuatu yang menyenangkan saja, yang asik saja. Main game, main komputer, main apa, makan yang asik-asik. Itu bikin dia males taat. Ya, ini pendidikan ya. Kebalikannya lalai apa? Kebalikannya lalai ya sadar diri, yaqdhah namanya. Gimana ya aku bisa sadar kembali ini anakku, atau diriku sendiri harus sadar ini. Ya harus lawan nafsu kita. Orang itu, makanya kan kita ini diperintah puasa sunnah misalnya Senin, Kemis. Kata orang Jawa, hari Senin banyak orang Senin-Senin. Ngerti Senin-Senin itu marah-marah gitu. Itu banyak kan kalau disurvei di hari Senin. Ya. Oleh Nabi puasa supaya bisa mengendalikan. Di Kemis kebanyakan orang mulai mikir seneng-seneng. Syahwatnya mulai naik dari Kemis itu. Ya toh, poso. Senin godoknya yang naik gitu ya. Makanya orang itu kalau hari Senin tuh pada nggak begitu suka, nanti paling di kantor bosnya sudah marah-marah, ini kurang apa ini. Itu rata-rata di hari Senin dilalah ya, kersane ngalah itu. Makanya Nabi puasa Senin Kemis antara lain untuk iffah, mengendalikan nafsu kita. Orang kalau sudah bisa mengendalikan itu semua enteng, taat gampang, zikir itu enteng, berbuat baik nggak pernah mikir-mikir untungku apa ya. Kita mau ibadah kok ngomongnya untungku apa gitu. Itu yang ngomong tadi siapa ya gitu ya. Yang ngomong hawa nafsu kita, ibu-ibu ya. Hawa nafsu kita itu suka ngoceh, ngerti ngoceh? Ngoceh aja. Sebenarnya kalau orang itu dibuka oleh Allah ya, padha karo wong edan jane. Ya. Iku kok gemermeng sendiri, ngoceh sendiri ini orang itu. Cuman oleh Allah ditutup, yang ngerti sampean dhewe. Ya, sama Allah yang tahu. Seandainya Allah membuka, ya untungnya oleh Allah ditutup. Kalau enggak gemermeng orang itu. Hadathatun nafsi namanya, ocehan hawa nafsu. Kan sebenarnya kita malu dengan Allah, malu karo malaikat nggak mencatat ocehan hawa nafsu kita, nggak dicatat, malaikat nggak ngerti. Yang ngerti Allah dan Anda sendiri. Yang dicatat malaikat itu yang tampak. Oh, iki mencuri gitu ya, iki meninggalkan ibadah, oh ini melanggar ya, itu yang dicatat. Kalau ibadahnya batin, ikhlas, ridho sampean, kepasrahan hati sampean, nggak dicatat. Malaikat nggak mampu. Sing nyatet siapa? Gusti Allah dewi. Nah, bagaimana kita memiliki amaliyah yang dicatat oleh Allah sendiri? Hebat nggak itu? Menurut malaikat besok, Gusti Allah ini kelihatannya harus ke neraka ini.
Bu Yuli ini, misalnya gitu ya. Ada nggak namanya Bu Yuli ya? Misalnya, ya toh. Kata Allah apa? Mana catatannya? Oh iya, itu kan catatanmu. Aku punya catatan sendiri, gitu. Dia langsung ke surga saja. Banyak amalia Bu Yuli yang kamu nggak bisa catat. Aku sendiri yang mencatat. Keikhlasan ketika ibadah, kerelaan terhadap takdir-takdirku, kesabaran, itu nggak bisa dicatat. Ya. Dia suka rindu kepadaku, katanya. Kata Allah, kamu nggak bisa nyatet kan rindunya Bu Yuli? Gitu. Langsung surga, katanya. Coba, pengen nggak begitu itu? Nah iya, maka mari kita bersihkan. Setelah itu baru kita akan meraih pengetahuan-pengetahuan ilahiyah yang indah sekali. Itu. Nah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun kita ini sebelumnya gelap. Misalnya begini, mana mungkin ahli maksiat kok menjadi ahli ibadah, ahli zuhud, bahkan menjadi ma'rifah? Nggak mungkin. Siapa bilang? Kalau sudah dibersihkan oleh Allah, langsung dia dibuka semuanya oleh Allah. Nah, pendidikan tazkiyatun nafas. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Wa ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Gimana? Wa ma kana? Benar ya? Allah tidak akan menyiksa satu kaum, orang itu sedang istighfar sampai astagfirullah, walaupun ada bom atom apa, astagfirullah, Allah tidak akan menyiksa. Seandainya Anda mati karena bom atom, itu bukan karena siksaan Allah, karena cintanya Allah kepada Anda. Anda disyahidkan di situ. Karena ada istighfar. Wa ma kana mu'adzibun wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kaum wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di antara mereka. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Bagaimana Allah mengajari kita? Sholawat. Sholawat perintahnya Allah. Supaya apa? Supaya ada Rasulullah di situ. Sampai membaca istighfar, baca sholawat, nggak bakal ada siksa. Besok di akhirat, loh, ini dagingnya kok moco sholawat. Ya dah. Moco istighfar kata neraka. Tidak Tuhan, aku tidak akan. Engkau saja tidak mau menyiksa dia, apalagi aku. Ya, makanya perbanyak. Sampai kalau lagi nganggur atau apa, astagfirullahaladzim, bosan ganti Allahumma sholli ala sayyidina atau sallallahu ala Muhammad yang paling gampang. Oh, ntar ganti lagi istighfar. Di hati mulai belajar zikir Allah. Ini di hati nih ya, dek, 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 dek. Jantung kita itu berdetak 1 menit. Kalau orang normal nggak punya penyakit jantung ya, itu kata dokter 80 sampai 90 kali 1 menit. Sehari semalam ada 1440 menit ya. Jadi sehari semalam jantung kita berdetak 133.000 kali sebenarnya. Sampai mau diskors 5 menit saja oleh Allah. Ya, 5 menit aja nggak berdetak gitu ya. Di masjid pengumuman. Ya. Lah yang mendetakkan jantung ini siapa ini? Nah, makanya setiap detakan jantung haruslah disertai Allah, 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 Allah.
Sambil ngapain saja ibu-ibu, sambil di pasar, sambil jalan, sambil terus. Jadi jantung ini kalau tidak berdetak bersama zikir, sebenarnya mereka ini menjerit, Tuhan, aku berdetak penuh dengan rasa menderita dan sakit Tuhan. Loh kenapa? Dia mendetakkan aku tanpa ingat Engkau Tuhan. Jantung itu loh. Makanya Allah, besok di alam kubur, ya, karena kebiasaan jantung hati kita, jantung rohani kita, Allah, sampai di kuburan ditanya oleh malaikat Mungkar wan Nakir, ya, pertama kali pertanyaannya adalah man rabbuka. Kata malaikat, loh, aku mau bertanya, belum bertanya dia sudah menjawab, katanya. Kan pertanyaanku siapa Tuhanmu, kok dia sudah Allah sejak tadi, katanya. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang aneh. Saya belum bertanya siapa Tuhanmu, dia sudah jawab. Allah katanya. Siapa? Bu Yuli, katanya. Sudah buka saja pintu surga. Begitu. Ini kebiasaan ini sampai ke bawah, ke akhirat, ke kuburan ini. Allah. Nah, kalau manusia tidak berusaha berzikir itu, ibu-ibu, seperti dinamo. Ngerti dinamo? Dinamo itu kalau dibunyikan, listrik ini nyala semua. Ya, diesel itu loh dinamo, ya. Dinamo itu seperti zikir di dalam hati kita. Maka tumbuhlah strum. Ya, faktor yang menghidupkan lalu jadi nyala. Tapi harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kobong kesetrum. Ngerti? Ya, ilmunya ya ada instalasi listrik, ada ini, ada skakel. Ini kapan dinyalakan, kapan dimatikan. Berzikir niku itu juga harus ada ilmunya. Biar nggak ngawur zikirnya. Itu. Wah, saya banyak zikir nih, saya amalkan semua, mendem akhirnya. Ya, ada kan orang, kakek zikir deh. Zikir bacaan apa aja di. Itu seperti orang punya bumbu dapur, lengkap bumbu dapurnya. Dicampur jadi satu, di blender, ini bumbu terlengkap di dunia, katanya gitu. Begitu dimasak, rasanya kayak jamu. Ya nggak kemakan kan, mendem orang. Nah, maka harus ada ilmunya. Oh, ini kapan dinyalakan, oh ini sayur ini bumbunya ya ini, sayur ini bumbunya ini, jadi nikmat. Nah itu ya Bu sekalian. Selebihnya ya semoga itu, dan saya berharap diistiqomahkan ya, kapan dimana saja. Ibu syukur-syukur sambil membaca Quran. Ya kalau memang kita tahu artinya, ya artinya difahami. Tapi hati Anda usahakan tetap dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hati tetap Allah. Rasakan nanti. Sampai khatam Quran neng juru hati Allah. Kanjeng Nabi ini saya ceritai ya. Terakhir, Kanjeng Nabi itu menerima turunnya surat yang pertama, surat Al-Alaq, ya. Sampai semua hafal itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ketika khalwat di Gua Hira. Ya khalwat itu Rasulullah membeningkan, menjernihkan hatinya. Tazkiyatun nafas wa tadhirul qulub, menyucikan hati dan membersihkan nafsu di Gua Hira. Begitu jernih, bening, Jibril datang membawa wahyu, memeluk beliau.
Iqra. Rasulullah, mana biqari. Aku nggak bisa baca Bril, gitulah gitu ya, kira-kira gitu. Bril aku ini nggak bisa baca. Iqra, nggak bisa baca Bril. Makna biqari. Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nabi bisa menirukan, tertanam. Nah, Nabi ketika dipeluk Jibril itu gemetar. Gemetar. Ibu-ibu tahu kenapa Rasulullah gemetar itu ceritanya. Menurut orang kafir, soalnya gemetarnya sampai ke rumah. Itu Muhammad ayanan, kena ayan. Tonggonya yang kafir sono bilang, enggak, dia gila, kesambet katanya. Kena setan di gua. Rasulullah itu gemetar karena Rasulullah ketika membaca Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu kan Allah, kamu sudah kenal. Bacalah Al-Quran ini dengan Allah. Full Allah itu pori-porinya Nabi, jantungnya Nabi, semuanya berzikir Allah semuanya. Kira-kira kalau kita starter mobil itu bunyinya Allah semua itu. Sampai Rasulullah nggak berdaya, sampai gemetar karena full Allah. Itulah talqin zikir ismu dzat, namanya Allah pertama kali bareng dengan turunnya surat pertama kali. Ditalqin oleh Jibril, ditalqin oleh Gusti Allah melalui Jibril. Bismi rabbik. Siapa ismu rabbik? Allah. Itu sing pertama kali dakwahnya Kanjeng Nabi ditularkan kepada Abu Bakar, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, para sahabat. Itu apa amalannya? Ya Allah, Allah, itu tadi. Nah, ibu-ibu ya, ojo sampai ini sisa usia kita nih ya. Harus, ya Allah, sisa usiaku haruslah menjadi ahlullah. Ahli Allah. Itu nanti yang bahagia bukan hanya Anda, anak cucu Anda. Itu berangkat kerja, Allah. Pulang, insya Allah. Nanti lupa, ingat, ya Allah lagi. Terima telepon, ngomong di sini tetap Allah. Di hati ya Bu ya. Nanti berangkat ke pasar, Bu Yuli mau kemana? Allah. Wah, ini baru dari Raudhatul Muhibbin kok gila nih gitu. Di hati saja, mulut tetap ke pasar ya. Saya kira begitu ya Bu sekalian. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca Ummul Kitab ya, kemudian kita doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tamdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tsabbit qulubana bil iman
وسلمنا في الدنيا والآخرة ونسألك الرضا والعافية والمغفرة واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الظلم وأهل الضير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحة